Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Yudi Reven di podcast istimewa. Nah, hari ini saya berada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita akan membahas tentang Jabar Peduli Anak, memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap anak komprehensif. Nah, hadir bersama kita ini narasumber kita yaitu Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 AKB Provinsi Jawa Barat, Ibu Utami Puspita Dewi SSTP MSI. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Sampurasun. Rampes. Aduh, semangat nih ya, luar biasa. Dan kita akan ngobrol-ngobrol, Bu. Kita ngobrolin tentang Jabar Peduli Anak. Nah ya, seperti kita tahu wargi Jabar, anak adalah amanah dan masa depan bangsa. Di pundak merekalah cita-cita besar Jawa Barat dibangun. Namun realitasnya masih kita temui kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi, baik di ranah domestik, lingkungan sosial, bahkan di dunia digital. Setiap kasus bukan sekedar angka di laporan, itu adalah cerita tentang masa depan yang terancam, potensi yang terhambat, dan luka yang membekas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya menegaskan komitmennya tidak ada satupun anak yang dibiarkan menghadapi kekerasan sendirian. Pendekatan pun diambil bukan hanya reaktif tetapi juga komprehensif, mulai dari pencegahan, deteksi dini, penanganan cepat, hingga pemulihan yang memulihkan martabat dan masa depan anak. Seperti itu mungkin ya, Bu Betul, Utami. betul. Bu Utami, sebelum kita membahas tentang anak lebih lanjut, kita pengen tahu, warga Jawa Barat pengen tahu nih, definisi anak sesungguhnya seperti apa sih, Bu? Iya, oke Kang Yudi. Sebelum saya menjelaskan definisi anak, boleh ya saya sapa ya? Boleh, silakan. Wargi Jabar dimanapun yang mendengarkan dan menyaksikan Ya. podcast istimewa Ya. ini. Halo wargi Jabar, halo juga untuk sahabat PPA. Kami biasanya menyapa para masyarakat ini dengan sebutan sahabat PPA, Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya. Halo juga kepada anak-anakku Jawa Barat, se-Jawa Barat yang kami sayangi tentunya. Nah, terkait dengan anak nih Kang Yudi. Anak itu sebetulnya mungkin banyak orang yang tidak mengetahui ya, apa sih kategori atau batasan yang dinamakan dengan anak. Betul. Anak itu Masih adalah suka bingung ya, Bu ya, Betul. antara anaknya dari umur berapa sampai berapa disebut anak tuh. Nah. Betul, bahkan 20 tahun masih disebut anak. Oh, untuk iya? orang tuanya gitu Oh, kan. iya. Ini adalah anak saya gitu ya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu kalau dari regulasi. Ya. Kalau dari regulasi, anak itu adalah seseorang, baik anak laki-laki maupun perempuan yang masih dari dalam kandungan gitu ya, semenjak dari dalam kandungan sampai di bawah usia 18 tahun. Jadi kalau wargi Jabar, sahabat PPA belum mengetahui nih, ada anak perempuan usia 19 tahun itu bukan masuk kategori anak. Tapi dia adalah sudah seorang perempuan dewasa. Apalagi kalau laki-laki tentunya. Nah, ini juga yang ingin saya edukasi nih Kang Yudi. Ya. Sebelum kita lanjut ya ngobrol ke hal yang lainnya, karena banyak yang datang ke kami ya, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat termasuk ke hotline mengadukan anaknya yang usia tadi 20 tahun, 25 tahun, perempuan ada, laki-laki ada. Padahal itu sudah dewasa kategorinya ya. Betul. Dan lagi perlu saya jelaskan juga, ini kan kita tupoksinya ya terkait dengan pelindungan perempuan dan anak. Jadi kalau anak laki-laki di atas usia 18 tahun memang kewenangannya bukan di kami. Ya, sesuai tupoksinya ya. Jadi mohon digarisbawahi gitu ya. Kalau perempuan dewasa oke. Misalkan akan datang ke kami untuk konseling psikologis, boleh, silakan. Itu Kang Yudi. Jadi karena namanya juga PPA ya. Betul. Perempuan Perlindungan Anak. Betul gitu, sekali. jadi perempuan dan anak. Nah, kalau laki-laki harus kemana nih, Bu ya? Nah, kalau laki-laki sayangnya tupoksinya dari organisasinya belum ada yang mewadahi. Tapi kalau terkait dengan
hal sosial, tentunya bisa mendatangi ke dinas sosial, baik dinas sosial Provinsi Jawa Barat maupun juga di kabupaten kota. Kan banyak itu masalah sosial, kayak kalau untuk laki-laki bisa jadi dia di sana ada terlantar laki-laki ini atau ada gangguan mental, itu kan di dinas sosial. Nah, bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, jadi kalau kembali lagi tadi anak itu dari mulai kandungan sampai dengan 18 tahun. Betul, Seperti itu. Itu yang betul. disebut dengan anak Anak, ya Bu ya. betul. Oke, nah kita juga ingin tahu seperti apa sih perlindungan anak di Jawa Barat ini Bu? Ya, perlindungan anak itu adalah setiap anak memang harus mendapatkan perlindungan dalam setiap hak-haknya. Anak ini kan tentunya ada hak yang harus kita lindungi, misalnya hak di dalam perlindungan dari kekerasan, dari diskriminasi. Kemudian juga dia harus dilindungi untuk hak pendidikannya, hak kesehatannya, dan hak-hak lainnya. Itu, Kang. Baik Bu, Yudi juga pernah baca-baca nih tentang perlindungan anak. Di sana juga ada kalimat konvensi hak anak. Nah itu teh apa sih Bu? Iya, terima kasih nih Kang Yudi. Jadi Bapak dan Ibu wargi Jabar maupun sahabat PPA di luar sana, apa konvensi hak anak sebelum kita nanti masuk ke prinsip-prinsipnya. Ternyata konvensi hak anak ini adalah perjanjian internasional yang memang sudah pernah disepakati oleh negara-negara termasuk Indonesia. Nah, sehingga perjanjian internasional ini akhirnya juga diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Lalu dengan adanya perjanjian internasional dari semua negara ini, maka ini diratifikasi. Apa sih diratifikasi itu? Diratifikasi ini artinya bahwa perjanjian internasional ini komitmennya kita bawa ke ranah regulasi ya di Indonesia ya, termasuk di negara lain, yang akhirnya kalau di Indonesia perlindungan anak ini ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Itu Kang maksudnya konvensi hak anak. Konvensi hak anak Ya. itu seperti itu. Jadi ini seperti semacam kesepakatan internasional Betul seperti itu. sekali. Dan Indonesia menjadi salah satu yang masuk di dalamnya. Betul. Nah, kalau prinsip dasar konvensi hak anak ini seperti apa sih Bu? Iya. Konvensi hak anak ini punya beberapa prinsip. Yang pasti adalah non diskriminasi. Mau agama apapun anak ini, mau di ras manapun gitu ya, mau dia suku apapun, prinsipnya kita harus melindungi anak ini, tidak melihat rasnya, sukunya, agamanya, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Yang kedua juga ini adalah prinsipnya yang terbaik bagi anak, kepentingan terbaik bagi anak itu. Apapun bentuknya, apapun tindakan kita, kebijakan kita, kita harus melihat kepentingan terbaik bagi anak dalam hal apapun. Kemudian yang ketiga juga adalah ada prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak ini. Artinya kebijakan ataupun hak dari hidup anak ini harus kita lindungi. Dia ingin hidup, dia ingin tumbuh dengan baik, dia ingin berkembang baik, dia ingin sama dengan anak-anak yang lainnya. Itu yang harus kita penuhi. Kemudian yang terakhir nih, dia juga ada prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Nah, kebanyakan orang tua atau dari masyarakat kita itu kan tidak menanyakan kepada anak sebelum mengambil keputusan. Ah, Mau kebanyakan misal, gitu ya? iya betul kan, misalnya kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur. Kalau zaman dulu seperti itu. Nah ternyata kan anak-anak sekarang punya pilihan. Ya. Misalnya dalam berpendidikan, mah, pah aku mau masuk SMK.
aku mau jadi apa misalnya. Mhm. Nah, itulah maksudnya kita harus ada prinsip menghargai pendapat anak Mhm. sebelum mengambil keputusan. Wah, ini penting juga nih, mungkin wargi Jabar, orang tua di Jawa Barat ada yang masih belum mengerti nih, ternyata anak pun punya, apa, hak berpendapat seperti itu, yang harus Betul, dihargai oleh kita. betul Kang, betul Oke, sekali. itu dia prinsip-prinsip dasar konvensi hak Iya, anak ya. betul. Oke, nah Yudi juga pernah baca bahwa, perlindungan, ngobrolin tentang perlindungan. Iya, Perlindungan ini ada perlindungan yang, gimana nih? Apakah ada perlindungan yang biasa atau perlindungan khusus gitu? Kan ada tuh anak yang memerlukan perlindungan khusus. iya Emang ada betul. kategori-kategorinya ya, Bu, ya? Iya, betul ada Kang Aha, Yudi. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu saya yakin ya di ya. luar sana Mhm, wargi Jabar maupun sahabat sapa mungkin tidak mengetahui ya. ya. Sebetulnya kita menolong atau melindungi anak tapi ini masuk kategori apa ya gitu Mmm. ya. Ternyata wargi Jabar sahabat sapa ada 15 kategori AMPK. Oh, Apa ternyata ada sih? 15? Iya Oke, apa saja, Bu? betul. Nah, apa sih AMPK itu anak memerlukan perlindungan khusus ya. Mhm, Ini sering terlewat nih. Satu ya, anak dalam situasi bencana atau mhm, konflik. ya. Jadi anak-anak yang memang korban longsor, bencana alam itu juga masuk ternyata Kang. Mhm, Mungkin kita sering melihatnya ini terkait bidang sosial ya, ya. bencana alam. Padahal tidak seperti itu ya. Lalu yang kedua, anak yang berhadapan dengan hukum nih. Mhm, mhm. Anak, kita bicara anak, meskipun anak itu berkonflik dengan hukum. Ada kejadian yang berkonflik dengan hukum itu seorang anak Ya. korbannya, tapi pelakunya anak juga, Oh, ini anak Kang. sama anak gitu Anak ya? sama anak, mau Eee, anak SD, anak SMP, ya, anak SMA. Nah, kebanyakan kita tadi kan kita kembali ke yang diskriminasi, harus non diskriminasi ya. ya. Kita kebanyakan membenci pelaku anak Mmm, walaupun dia usia SD. Ah, kamu itu salah, kamu itu anak nggak bener gitu mhm, ya, mhm. perilaku kamu menyimpang. Tapi Bapak dan Ibu, sahabat sapa, anak itu kan dilindungi oleh negara. Aha, Itu poin pentingnya, jangan dulu melihat anak ini sebagai pelaku. aha, aha. Dia bisa menjadi pelaku ini tentu ada sebab Ya, akibatnya. Walaupun anak ini adalah pelaku, mau apapun kekerasannya, kita harus memberikan pemenuhan hak anaknya. Misalnya apa Kang? Dia harus dapat bantuan hukum tetap kan, mau lawyer. Nah, kemudian juga dia harus kita dampingi psikologisnya. Dia pelaku tapi dia teh ngadek-dek kan. Ketika ditanya di kepolisian gitu ya, bisa jadi dia juga akan jadi stres ya akibat perbuatannya. Kemudian juga dia juga harus mendapatkan layanan gitu ya dari dinas sosial. Apa itu? Maksudnya harus dilihat laporan sosialnya. Kondisi keluarganya bagaimana sih? Jangan-jangan anak yang menjadi pelaku ini orang tuanya nggak tahu loh kalau anaknya ini melakukan hal itu atau ah, diabaikan begitu saja. ya. Nah, itu yang sering kita terlewat ya. Itu eee, point of view-nya seperti itu Mhm. Bapak dan Ibu. Jadi Jangan dulu ternyata gitu. jangan dulu menjudge, tapi kita juga Betul. harus melihat latar belakangnya seperti apa Betul, gitu. betul sekali. Ini Aha, suatu hal yang kompleks ya kalau ya, anak berhadapan dengan hukum. ya. Kemudian juga anak dari kelompok minoritas atau terisolasi gitu kan. Mhm, Kan pasti ada ya, ada komunitas adat atau apa yang tadi ya, disampaikan di sebuah daerah ada suku apa betul. misalnya. Nah, itu masuk di 15 AMPK. Mhm, Lalu anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika atau nafza. mhm. Misal dia dipaksa untuk Ah, menggunakan narkotika, ya. banyak loh yang seperti itu, kita saja yang mungkin tidak paham. Mhm, mhm. Oleh kakaknya, oleh tetangganya kan sering mungkin Kang Yudi lihat ini anak dicekoki miras, ini anak dicekoki narkoba, padahal dia nggak mau sebetulnya, tapi dia dipaksa. Kemudian juga ada anak yang menjadi korban pornografi, ya Ah, kan, ya. yang dijual, misalnya dia direkam diam-diam Mhm, gitu mhm. ya. Mungkin dia juga mengetahui itu direkam diam-diam tapi dia dipaksa, di bawah Ya. ancaman, disebarkan ya Mhm, karena,
pelakunya ingin mendapatkan materi, lalu juga anak dengan HIV/AIDS bisa jadi dia itu tertular karena dari orang tuanya, salah satu orang tuanya gitu Ya. kan. Dia nggak tahu apa-apa padahal gitu ya. Lalu juga ada anak korban penculikan, banyak itu Kang, anak yang diculik, diperjualbelikan ya, jadi Ngeri ya. trafficking, ngeri ya. Nah itu juga masuk di 15 kategori AMPK. Lalu anak dengan korban kekerasan fisik dan psikis. Yang terlihat oleh kita seringnya adalah kekerasan fisik nih, Bapak dan Ibu ya, sahabat PPA. Padahal ada loh yang psikis, dia memendam penderitaannya, memendam bullying gitu ya, karena kata-kata dari teman-temannya nggak kelihatan oleh kita, tapi dia menjadi pemurung, Ya. akhirnya jatuh sakit. Nah itu seperti itu. Lalu ada juga anak korban kejahatan seksual, itu sudah jelas Kang, pasti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual. Lalu anak korban jaringan terorisme ya, orang tuanya sebetulnya, ini anaknya. Kemudian anak penyandang disabilitas, aduh kasihan sekali ini ya. Kita sering melihat ya Kang, Ya. kalau anak penyandang disabilitas itu adalah ranah kewenangan dinas sosial. Ya, padahal di sini ada juga kewenangan dari UPTD PPA Provinsi Jawa Barat Nah, gitu batasannya ya. apa nih dari dinas Ya, sosial dan PPA ini? iya Apa betul bedanya, Kang. Bu? Beda Kang. Aha. Jadi untuk kita ini di UPTD PPA Provinsi Jawa Barat kan Aha. ada korban kekerasan yang memang penyandang disabilitas Oke. ya, Ya. tapi dia sudah jadi korban kekerasan loh Kang. Aha. Dia dieksploitasi Ya. ya, mau seksual, mau ekonomi ya, jadi anak jalanan Ya. seperti itu ya. Nah, lalu kita UPTD PPA Provinsi Jawa Barat ini memiliki kewajiban untuk membawa anak ini dilindungi. Ya, dia kita amankan di rumah aman ya. Dia juga kita beri edukasi, kita beri konseling psikologis, kita periksa juga loh Kang. Kalau memang dia disabilitas ya, sebelum kita berkolaborasi dengan dinas sosial, Ya. itu kan tadi harus dicek dulu kesehatannya. Itu oleh kita Kang, kita antar ke puskesmas dulu nih, pertolongan pertama ya. Ya. Lalu setelah itu kita kolaborasi dengan dinas sosial. Artinya dengan dinas sosial apa tadi ada laporan sosial nih, orang tuanya bagaimana sih sebetulnya. Backgroundnya tadi ya, latar Backgroundnya belakangnya. tadi. Aha. Lalu nanti akhirnya akan kita arahkan, biasanya ada UPTD yang GHD Kang, Geria Harapan Difabel, Oh iya. untuk pelatihan anak atau yang dewasa khususnya disabilitas Kang. Oh itu yang Kang. produksi batik Gria Iya Difabel betul ya. sekali Kang, itu. Ya, Jadi ya. memang kita pasti ada kolaborasi erat nih dengan dinas sosial. Kami awalnya, Oke. setelah itu baru ke dinas sosial gitu Kang. Nah yang selanjutnya ya Kang, kita ada 3 lagi nih. Ya. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran ya. Aha. Nah jadi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Bisa jadi dia juga ditelantarkan, tidak disekolahkan gitu ya. Dia cuma membantu orang tuanya saja. Banyak kan akan lihat anak dengan perilaku sosial menyimpang juga. Kan bisa jadi Kang, Ya. ini orang tuanya ODGJ, terus udah gitu tinggalnya di kandang, maaf ya, di kandang sapi, Oh. kandang hewan. Ya, ya. Perilakunya Kang, kalau Akang lihat, kita pernah lihat di TV juga, Aha. dia mengikuti perilaku hewan. Hewan tersebut. Iya, ada Oh, itu Kang, ada. ada itu. Jadi dia cara berperilakunya seperti seekor anjing. Oh, ya ampun. Nah, ya itu memang nyatanya Kang. Kemudian juga anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya. Misalkan Kang ada ya Kang yang orang tuanya jadi mantan narapidana, Aha, jadi iya. anaknya dibully juga. Oh kamu seperti orang tuamu, Iya, dia narapidana, kamu juga pasti jahat nih. Nah, seperti itu. Gitu, Walaupun ada Kang. pepatah mengatakan bahwa pohon buah tidak akan Iya. jatuh dari pohonnya gitu Iya ya. betul. Tapi kan kalau udah mulai betul, stigma itu salah ya, Bu? salah. Kita kan tidak boleh menjudge. Ya, Kita upayakan mengedukasi dulu Kang. Kita upayakan dia, kita berpositif thinking, anak ini bisa berubah. Oke. Mungkin saja Kang. Iya, iya, iya. Iya. Jadi itu ya AMPK yang Betul. 15 tadi itu. Betul, Nah, Kang. ini saya menarik yang poin kedua, ini yang tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Iya Nah, betul. bagaimana sih penanganannya, Bu? Iya. Nah ini Kang, banyak ya Kang, wargi Jabar Aha.
Sahabat PPA, tadi kan anak berhadapan dengan hukum ini terutama yang pelaku Kang, Ya. sering dijudge Mhm, ya, mhm. ada stigmatisasi tadi ya. Ya. Nah, bahkan mungkin anak pelaku ini sebetulnya tidak dilindungi dan tidak ada orang tuanya bisa jadi, atau ada pengabaian dari kedua orang tuanya ya. Nah, sehingga di sini upaya penanganan untuk ABH itu biasanya di proses hukumnya ada diversi Kang. Bukan kita mau melindungi pelaku anak, bukan seperti itu. Ini memang diregulasinya pure Bapak dan Ibu seperti itu ya. Ya. Jadi seolah-olah kenapa pelaku anak dilindungi, bukan. Memang harus ada diversi. Ya. Dia adalah penyelesaian perkara di luar sistem peradilan. Nah, anak itu tadi kan batasannya dari semenjak dalam kandungan sampai di bawah usia 18 tahun. Nah, yang bisa masuk ke LPKA ya, ini sambil loncat sebentar, Lembaga Pembinaan Khusus Anak ya, atau lembaga pemasyarakatan yang kita kenal gitu ya. Itu adalah yang usia 14 tahun Kang. Jadi kalau anak ini dia di bawah 14 tahun tidak bisa langsung dipenjara Kang. Ya, itu yang kita mungkin belum paham ya, masyarakat kita gitu. Ya. Nah, setelah dari diversi nanti ada penyelesaian perkara tentunya dengan aparat penegak hukum. Jika berhasil berarti biasanya nanti ada seperti ada di berita acaranya harus apa? Apakah harus ada ganti rugi atau harus kemana anak pelaku ini gitu ya, tuntutan dari keluarga korbannya. Nah, jika tidak berhasil nanti dia kan akan lanjut ke proses hukum lagi ya, tapi harus melibatkan Bapas, Balai Pemasyarakatan. Nah, itu khusus untuk anak. Nah, polisi ini bekerja sama dengan Bapas. Nanti ada pendampingan hukum dan sosial. Tadi saya sampaikan walaupun ini adalah pelaku, tetap kita harus dampingi. Ada tim hukumnya, ada pekerja sosialnya. Kemudian nanti setelah itu ada penahanan. Itu upaya terakhir. Nah, setelah penahanan nanti ada peradilan anak. Lagi-lagi tadi peradilan anak usia 14 tahun Kang. Jadi kalau di bawah 14 tahun lebih kepada rehabilitasi sosial. Rehab ya Bapak dan Ibu, bukan penjara. Ya. Ya. Ini baru tahu juga, ini mind blowing dan menambah insight juga. Jadi kalau misalnya di bawah 14 tahun itu maksudnya ke rehab. Kalau 14 ini masuk ke Lembaga Pemasyarakatan atau LPKA sekarang, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lebih smooth bahasanya kan? Iya betul. Iya Oke, gitu kan. Bu, kalau misalnya data kasus kekerasan nih Jawa Barat terhadap anak nih selama 3 tahun terakhir ini seperti apa Bu? Ya, jadi kalau data kekerasan, bicara data ada 2 Kang. Ada yang dari Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu aplikasi dari pusat Kementerian PPPA RI. Atau kita singkat Simponi PPA. Ya. Semakin ya dari 2022 sampai sekarang, jadi semakin maju ya, atau semakin perbandingannya semakin meningkat. Nah, 2022 itu ada di 1000-an. Ya, saya tidak sampaikan detailnya, tapi di 1000 lebih kasus. Kemudian 2023 naik 1600-an kasus ya. Lalu 2024 naik 1900-an, 2000 kurang se-Jawa Barat ya Kang ya. Kemudian 2025 saat ini baru tercatat 864, tapi tentunya bisa jadi bertambah karena ini dari 27 kabupaten kota akumulasinya. Dan harapannya kita jangan bertambah terus nih ya. Justru itu Kang Yudi, saya berharapnya tidak bertambah. Ini jadi PR bersama nih kalau bertambah. Bukan senang harusnya, semakin sedih kita kan. Betul. Setuju. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya 3 tahun terakhir. Ya semoga kita berharap di 2025 ini ada bukan peningkatan tapi penurunan yang drastis. Betul sekali. Dari 1900 kurang lebih tadi 2024 ya. Semoga kita udahlah di 800-an aja lah gitu kalau udah ada. Seperti itu kan. Betul sekali. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir Bu. Bagaimana caranya kita melapor kalau misalnya kita dapat kasus kekerasan nih baik terhadap anak ataupun perempuan? Iya. Wargi Jabar, sahabat Sapa, jika Bapak Ibu wargi Jabar dan sahabat Sapa melihat atau terjadi di lingkungan sahabat Sapa dan wargi Jabar, maka Bapak Ibu dapat datang
ke kantor kami UPTD PPA Provinsi Jawa Barat secara langsung ya, di Jalan RE Marta Dinata nomor 2 Kota Bandung. Nah, kemudian jika tidak dapat datang langsung bisa melalui hotline kami nih Bapak dan Ibu. Boleh ya. dicatat nih Wargi Jabar. Ya, yang ketiga kita juga ada media sosial nih Kang Yudi. Okay. Pokoknya Bapak dan Ibu tinggal cek saja Instagram kami UPTD PPA Jabar, TikTok kami. Di sana juga udah lengkap, kita cantumkan alamat emailnya, aman. Tinggal silahkan dicek ya medsos komplit kami. Semuanya. Iya betul. Okay. Baik Bu Tami, sebelum kita berpisah tentunya di podcast istimewa ini apa yang Ibu akan sampaikan kepada wargi Jabar yang menyaksikan dan mendengarkan podcast istimewa ini, silakan Bu. Iya, wargi Jabar dan juga sahabat sapa yang kami sayangi, kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama berperan aktif dalam menciptakan budaya anti kekerasan dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap anak. Terutama kami mohon bantuannya kepada keluarga. Setiap keluarga di luar sana tolong lindungi anak-anaknya, lindungi keluarganya. Tidak hanya seorang ibu, tapi juga di sana ada seorang bapak, ayah dan bunda tercinta. Mohon dilindungi anak-anaknya, dijaga juga keluarganya. Dan jika terjadi di lingkungan Anda, silakan jangan ragu, berani bicara, selamatkan sesama. Terakhir, mari kita bergandeng tangan, semua pihak berkolaborasi, hadirkan perlindungan nyata untuk anak-anak kita, karena anak adalah masa depan. Dan kami UPTD PPA Provinsi Jawa Barat pada DP 3 AKB Provinsi Jawa Barat akan selalu hadir di nadimu. Oke, luar biasa Bu Tami, hatur nuhun atas waktunya. Tentunya wargi Jabar, itu dia podcast istimewa mengenai Jabar Peduli Anak ya. Ini bukan hanya tugas dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi juga tugas kita semua, terlebih kita sebagai orang tua ya, wargi Jabar dimanapun berada. Dan tentunya juga sampai jumpa lagi di podcast istimewa yang lain dengan topik-topik yang menarik. Saya Yudi Reven dan Bu Tami pamit ya. Terima kasih Bu. Sami-sami Kang Yudi. Salam baktos ya, untuk Kang. semuanya. Siap. Hatur nuhun wargi Jabar dan sahabat sapa. Baik, kita akan tutup podcast istimewa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Rampes.